Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di kawasan Jakarta Selatan nampak sejuk dan tenang. Karena memang hari ini adalah hari pertama masa tenang dalam proses pilkada mungkin di seluruh Indonesia. Tapi di wilayah Jakarta Selatan ini, walaupun mereka tetap mematuhi untuk hari tenang, namun para tokoh tetap saja punya suatu pekerjaan, concern sesuatu tugas yang mulia, yaitu dalam membela, mendampingi masyarakat, yakni terutama masalah PIK 2. Ya. Saya lihat tadi beberapa tokoh meninjau ke lapangan dan saya kira tetap akan melakukan suatu tuntutan, yaitu luar biasa, yaitu sesuatu tuntutan yang meminta agar pembangunan PIK 2 itu untuk ditinjau kembali atau bahkan dihentikan. Nah, tentu kita semua tahu bahwa pada saat minggu lalu Bang Said Didu dipanggil yang kedua oleh Polres untuk dimintai keterangan atau melakukan penyidikan. Dan yang luar biasa, konon ada kabar sebenarnya pada saat itu ada perintah untuk penahanan atau akan dilakukan penahanan pada Pak Said Didu. Tapi apakah karena kemudian Said Didu didampingi oleh seluruh tokoh yang jumlahnya ribuan ya, kemudian itu yang menjadi diurungkan dan akhirnya Pak Said Didu bisa pulang habis maghrib ya, setelah pemeriksaannya dianggap selesai. Tetapi yang lebih penting nampaknya sudah ditanggapi atau ada perhatian dari para tokoh bangsa ini agar apa yang dibelakan Said Didu itu harus ditinjau ulang karena itu kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ya, kita berdoa semoga memang itu dapat sambutan dan tentu akan sampai kepada Bapak Presiden bahwa ini ada suatu kegiatan yang tidak boleh semena-mena dilakukan untuk menyakiti rakyat dan bahkan melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran. Nanti saya berharap beberapa yang tokoh yang ada hari ini yang terlibat di dalamnya akan memberikan keterangan ini. Sebelum saya sapa Pak Marwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Bapak Sunarko. Tapi saya minta sekaligus pembicaraan ini ada dua hal juga yang penting sebelum kita membahas masalah PIK. Ini ada persoalan protes dari masyarakat yang luas, yaitu masalah pajak. Konon katanya awal Januari itu pajak 12% itu akan diberlakukan. Walaupun sudah terdengar jauh dari masyarakat bahwa itu nampaknya akan diterapkan, tapi kemarin nampaknya sudah mulai rame apabila itu jadi diterapkan. Ya. Kita tahu bahwa ada satu ungkapan bahwa yang pernah pasang-pasang stiker bahwa orang bijak bayar pajak gitu. Tetapi tentu masyarakat banyak tidak terima karena ternyata banyak ketahuan pajak-pajak itu dimakan, dilakukan korup, dilakukan foya-foya terhadap orang-orang petugas-petugas itu. Maka yang tidak bijak itu ternyata para penguasa yang semena-mena menggunakan pajak itu, apalagi sekarang ini mau dinaikkan. Bisa jadi malah orang bijak kalau dia membayar pajak karena dia membiarkan kesengsaraan masyarakat. Nah, ini yang menjadi harus perhatian kita bahwa tentunya bagaimana mungkin di sini ada Pak Marwan bisa memberikan tanggapan atau dorongan atau bimbingan para tokoh kepada masyarakat untuk menyikapi itu. Pasalnya masalah pajak itu bukan suatu pilihan. Pajak itu bahkan sudah dipotong pada saat apapun, gaji atau potong-potongan apapun sudah kena pajak semua, dan masyarakat dalam keadaan loyo, tidak mempunyai pendapatan yang bisa membiayai mereka, itu tetap akan diterapkan. Baik, saya kira mungkin sudah terlalu panjang, tapi nanti saya akan kejar lagi dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin Pak Marwan bisa memberikan penjelasan terhadap ini, Pak Marwan. Ya, makasih Om Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah banyak sebetulnya pakar-pakar ekonomi yang prinsipnya tidak setuju atau menentang penerapan PPN yang naik
dari tahun ini 11% menjadi 12% tahun depan. Meskipun sebetulnya ini sudah menjadi undang-undang, jadi sudah ada undang-undangnya yang diterbitkan tahun 2021, ya saya lupa nomornya, nomor 7 kalau tidak salah. Jadi sudah jadi undang-undang untuk terjadinya kenaikan PPN ini. Tapi melihat di satu sisi ya kondisi ekonomi masyarakat, ekonomi negara, pertumbuhan yang rendah di satu sisi, kemudian di sisi lain itu tentang bagaimana sebetulnya APBN atau bagaimana dampak penerapan ini nantinya dari para pakar itu, yang kalau diterapkan misalnya ada yang mengatakan orang yang akan kesusahan atau kelas menengah itu yang tadinya hampir miskin bisa menjadi miskin. Kemudian daya beli akan turun. Lalu akan bisa bahwa dengan kenaikan PPN biaya produksi naik, para produsen bisa saja mengurangi jumlah karyawan. Atau malah ada yang menyebutkan justru pendapatan negara bisa turun. Ya. Tapi terlepas apapun itu, nanti ujungnya adalah bahwa kehidupan masyarakat menengah ke bawah itu akan sangat terganggu atau terdampak. Dampaknya negatif, bukan positif. Artinya bisa katakanlah itu menjadi lebih menderita dibanding kalau itu tidak dinaikkan, ya. Nah, saya kira tahun pertama lah kita anggap ya, kalau dianggap bahwa 2 bulan setelah dilantik di 2024 ini Prabowo itu belum dikatakan setahun, tapi tahun pertama 2025 janganlah memulai pemerintahan dengan membuat rakyat itu lebih sengsara hidupnya. Dan ini bisa dilakukan misalnya dengan menerbitkan Perpu, dan kalau bicara kondisi darurat atau kondisi yang memaksa terbitnya Perpu, saya kira ini sudah memenuhi syarat, yaitu akan mengganggu ekonomi, kemudian akan membuat hidup rakyat itu lebih menderita. Jadi seandainya Presiden Prabowo itu menerbitkan Perpu, maka saya kira di samping menolong rakyat, tapi pada dasarnya tidak akan melanggar konstitusi karena kondisinya sudah darurat begitu. Tinggal DPR mau nggak mendukung. Saya kira rakyat pasti akan berterima kasih kepada Prabowo. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dari 10 negara ASEAN, ya, itu rata-rata itu di bawah 10% PPN-nya. Yang sama dengan Indonesia itu hanya Filipina. Kalau seandainya nanti menjadi 12, maka Indonesia dan Filipina lah. Mungkin bisa mencontohkan Ya, beberapa misalnya negara? di Malaysia itu hanya 6%. Ya, Singapura itu 7%. Thailand, kemudian Kamboja dan sebagainya itu sekitar 10%. Jadi yang sudah apa istilahnya ya, negaranya itu lebih makmur dibanding kita, misalnya 3 besar ya, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand saja, itu di bawah 8% PPN-nya. Jadi rakyat yang lebih kaya itu justru dibandingkan kalau kita tidak mengenal batas negara, yang lebih kaya itu di sana itu dipajakinya lebih rendah. Sementara di kita ini yang banyak miskin dipajakinya itu lebih tinggi. Jadi saya kira ini sangat tidak tepat kalau tetap paksakan oleh Pak Prabowo, terlepas bahwa bisa saja katanya ini untuk menambah penerimaan di APBN. Jadi tadi saya sebutkan ada pakar yang menyebutkan pendapatan negara bisa berkurang, tapi memang dasarnya adalah pajak ini untuk menambah penerimaan negara, sehingga ini tetap akan dipaksakan dan mungkin sudah diperhitungkan dalam penerimaan pajak di APBN, atau apakah itu langsung atau tidak langsung dari pajak perusahaan. Tapi intinya adalah bahwa kalau ini kaitannya dengan APBN ingin ditambah sehingga pajak kepada rakyat ditingkatkan,
cara lainnya sebetulnya bisa saja belanjanya yang dikurangi, yang tidak prioritas, tidak mendesak itu dihentikan, misalnya bangun IKN, ya kan? Atau yang mana itu saya kira ada banyak proyek-proyek mercusuar peninggalan Jokowi yang bisa dihentikan sementara atas dasar misalnya PPN itu tidak dinaikkan. Jadi tujuannya adalah daripada rakyat lebih menderita, kenapa tidak proyek-proyek mercusuar itulah yang dihentikan sehingga negara tidak perlu harus menambah penerimaan pajak dengan memajak rakyat lebih tinggi. Hentikan proyek itu, maka PPN tidak perlu naik misalnya. IKN itu berhentikan aja. Ya kan? Nah, ini kan lebih relevan, lebih adil dibanding tadi saya sudah sebutkan negara-negara tetangga kita yang lebih makmur hidupnya, Malaysia, Singapura, Thailand, itu jelas ya, dari sisi per kapita itu jelas mereka lebih tinggi. PPN-nya itu di Malaysia hanya 6%, Singapura 7%, Thailand mungkin 8 atau 10%, saya lupa angkanya. Tapi dua negara yang saya sebut di awal itu hanya 7%, 6%. Itu mereka negara yang rakyatnya lebih makmur. Ini sudah tahu rakyat lebih miskin, banyak lebih miskin, lebih dari 100 juta orang itu miskin. Lalu mau ditambah lagi jadi 200 juta lewat PPN ini, saya kira sangat tidak benar ini. Jadi kalau Pak Prabowo itu memang tidak hipokrit, pro rakyat misalnya mau nolong orang miskin, salah satu yang beliau harus lakukan ya tadi, batalkan kenaikan atau tunda dengan menerbitkan Perpu. Atau tinjau kembali paling enggak. Ya, artinya kan ini kalau menunda itu artinya kan ada penundaan, itu ada peninjauan kembali. Tapi bagaimana bisa ditunda ya salah satunya itu dengan menerbitkan Perpu, dan Perpunya tadi saya sebutkan situasi memang memungkinkan atau melihat kondisi masyarakat yang ada dan ekonomi negara yang tidak tumbuh dengan target-target yang sudah ditetapkan, maka sangat tepat sebetulnya kalau itu diterbitkan Perpu. Secara umum kenaikan itu sebenarnya untuk melakukan pembiayaan APBN yang sudah dianggap berat, atau ada hal-hal yang lain-lain? Ya, saya kira lebih kepada untuk menambah penerimaan negara ya. PPN itu kan negara setiap ada transaksi nanti majekin orang belanja nanti dipajekin 12%. Itu kan nanti terkumpul menjadi penerimaan negara. Nah, tapi kalau ada barang atau ini memproduksi misalnya ya, ada barang yang produksinya itu ini lebih kepada memproduksi ya, produksi ada penambahan nilai, maka biaya dari produksi itu akan bertambah 1%. Lebih artinya bagi produsen dia tidak peduli ini mau naik berapa persen, itu ditransfer aja kepada masyarakat, kepada rakyat gitu. Pak Mauron melihatnya seperti apa? Secara awam yang kita menilai bahwa orang mendapat PPN 12% dari secara umumnya dia menerima uang, tetapi kan setiap pembelanjaan apapun dia lakukan pasti akan kena itu lagi. Semacam itu kira-kira memang wajar nggak? Dan masyarakat merasa? Bukan, jadi kita kalau bicara wajar tidak wajar, kita kan punya banyak negara menjadi rujukan, apalagi sesama ASEAN. ASEAN ini kan tidak semaju Eropa atau Australia atau Amerika kan. Sementara kalau bicara bisnis, memproduksi barang, itu kan sama saja negara-negara itu dengan kita. Bahwa negara memang harus eksis supaya negara itu hidup bisa mengelola, memerintah, mengatur rakyat seperti apa, ya kan, menyelenggarakan negara lah kata kuncinya. Supaya negara itu, pemerintah itu bisa menyelenggarakan negara, maka pajak itu memang salah satu kunci. Tapi tidak juga bahwa ini dilakukan sembrono tanpa merujuk apa yang terjadi di negara lain. Nah, rujukannya tadi kan sudah jelas. Negara lain itu seperti itu. Nah, juga rujukannya adalah misalnya kalau negara-negara maju itu perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB itu umumnya di atas 15%.
kita ini 10-an%, pernah di bawah 10%. Artinya banyak yang bocor. Gitu. Artinya banyak manipulasi pajak oleh yang besar-besar, yang kaya-kaya. Nah, jadi cara lainnya di samping tadi mengurangi proyek-proyek prioritas, cobalah diintensifkan ini bagaimana supaya kebocoran pajak terhadap yang besar-besar yang selama ini banyak ngemplang atau membuat pembukuan ganda atau malah 3 buku supaya pajaknya rendah, ini pemerintah berupaya maksimal supaya penerimaan negara itu lebih meningkat, bukan justru memajakin pajak rakyat lebih besar tanpa mau tahu bahwa Anda ini sudah berlebihan dibanding negara lain. Nah, tadi terhadap PDB atau istilahnya itu tax ratio, perbandingan penerimaan pajak negara terhadap PDB negara, kita itu 10%. Kenapa negara lain bisa? Kenapa misalnya Malaysia itu bisa 15%? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Apakah negara lain itu dianggap dia negara kaya atau karena efektif? sistem pajak dan penyelenggara negaranya dan pemungut atau orang-orang pajaknya itu lebih kredibel, bisa dipercaya. Sementara di kita ini sudahlah petugas negaranya yang menyelenggarakan pajak ini bermasalah, para perusahaan wajib pajaknya juga banyak yang jahat, sehingga mereka pasti berupaya untuk mengurangi pembayaran pajak. Gitu. Jadi saya kira banyak cara-cara lain dibanding hanya ingin karena rakyat itu bodoh atau banyak yang tidak tahu, tidak berdaya, ya itu ingin terus diperas gitu. Ini yang harus kita ingatkan, Pak Prabowo jangan melanjutkan sistem yang zolim ini dalam pemerintahannya, terutama tadi saya sebutkan di tahun pertama dia berkuasa, mulailah dengan yang baik, terbitkanlah itu Perpu segera. Jadi, saya kira begitu. Ya, saya kira maksudnya sangat jelas. Pak Narto mungkin sedikit bisa menambahkan dalam masalah ini. Ya. Rakyat ini atau orang kita menilai lah bahwa negara ini kan sudah cukup bertubi-tubi dalam penerimaan uang untuk penyelenggara negara. Misalnya katakanlah negara itu diberikan kekuasaan untuk mengelola alam, yang alam apapun di Indonesia ini semua mempunyai, tetapi masih melakukan hutang yang sangat luar biasa miris, dan masih juga menerapkan pajak untuk rakyat yang dalam keadaan susah seperti ini. Kira-kira secara awam orang-orang rakyat ini merasa apakah memang begitu? Mungkin Pak Narko punya pendapat, Pak Narko. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memang masalah pajak ini mengamatinya hanya sepintas saja. Ya. Tapi yang jelas saat ini kondisi ekonomi rakyat sedang menurun. Ini sudah fakta. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jumlah kelompok menengah sekarang sudah menurun dari kelompok bawah. Yang bawah ya ke bawah lagi. Tapi yang kaya tambah kaya. Dari sini kita bisa nyimpulkan ada satu ketidakadilan yang kasat mata gitu. Kasat mata sekali. Dan kalau udah pajak ini, rakyat miskin, rakyat jelata ini nggak bisa menghindar, nggak bisa menghindar, yang jadi kehidupannya makin sulit. Yang bisa ngempang pajak ini kan pengusaha atau orang-orang yang punya kemampuan lebih. Di samping itu kita juga masih belum percaya kepada pegawai pajak, petugas pajak. Contoh, dulu ada kasus yang namanya Gayus. Gayus apa itu? Gayus Tambunan. Pegawai pajak tingkat rendah saja lah. Tapi kekayaannya ratusan miliar. Itu didapat setelah diusut adalah kong kali kong kewajiban membayar pajak dari wajib pajak besar yang dikurangin. Dapatlah dia komisi. Dari sini kita lihat yang bisa menipu pajak itu orang wajib pajak besar, yang punya perusahaan, orang kaya segala macam. Misalnya apa? Harusnya saya bayar pajak kalau betul-betul itu 1 tahun 1 miliar, kong kali kong sama orang-orang kayak si Gayus itu udah bayar 100 juta saja, tapi ke saya juga bagi-bagi bayar 200 juta. Jadi Bapak harusnya 1 miliar cukup paling-paling jadi 300 juta. Itu kasus Gayus kan gitu. Terakhir juga itu ada anak petugas pajak yang kemudian berbuat onar
terbongkar lah bahwa kekayaan bapaknya itu luar biasa. Dari sini kelihatan sekali bahwa petugas pajak itu banyak yang maling. Banyak yang maling. Itu semua maling dapatnya dari wajib pajak kaya. Yang punya pabrik, punya perusahaan gitu. Rakyat kecil tetap saja. Yang sedih itu, kita beli barang kena pajak, kita jual lagi kena pajak penjualan. Kita beli rumah kena pajak. Setiap tahun kena pajak kayak nama PBB. Dia juga termasuk kena pajak harta kekayaan. Apa kurang lagi penderitaan rakyat terhadap pajak ini? Jadi mungkin pemerintah seperti yang disampaikan Pak Marwan tadi, pemerintah baru ini cobalah mengkaji lagi. Mengkaji lagi. Apalagi ada kebijakan kemarin. Investor asing bebas pajak berapa puluh tahun. Ini kan kebijakan biadab kalau saya bilang. Ya kemarin saya ngomong-ngomong sama saya dulu. Nyeritain tentang Sri Mulyani yang meningkatkan pajak. Cobalah naikkan pajak itu para investor yang katanya bebas pajak 20 atau 30 tahun. Rakyat kecil kena. Nah tolong ini ditinjau lagi. Dari situ di samping juga untuk meringankan rakyat kecil supaya pajaknya nggak dinaikkan, juga meningkatkan pendapatan negara. Jangan main naikkan pajak, tapi ada ketidakadilan. Wajib pajak besar dari investor asing, pengusaha tambang bebas pajak. Apa ada rakyat kecil kayak kita gini yang bebas pajak? Nggak ada. PBB terlambat itu kena denda, nggak bayar pajak mobil tuh atau motor kena denda, nggak bisa tercatat semua gitu. Jadi apalagi menentukan ada tambahan lagi yang tadinya 11% PPN menjadi 12%, naikkan semua itu. Karena pemerintah tolong ini dilihat lagi. Beban buat rakyat saat ini berat. Tapi pemerintah jangan lagi membuat masalah ini, masalah ketidakadilan atau kesenjangan tadi. Ada investor yang bebas pajak sekian banyak. Habis itu kita masih hutang lagi nggak tahu berapa banyak. Kemana itu uang? Kemana itu uang? Saya dengar kemarin dari BPK atau KPK bahwa anggaran atau budget itu bocor 36, sekian persen. Besar itu 36,sekian dari sekian ribu triliun. Itu ditutup kebocoran itu atau sita. Gampang kok, karena nggak gampang. Tapi pemerintah mau main aman saja. Karena mungkin yang bersangkutan juga yang membuat kebocoran itu. Ada rakyat kecil ditindas, Ada orang mengatakan mestinya pemerintah untuk Indonesia khususnya agak berhati-hatilah dalam masalah ini, karena mayoritas umat Islam ini ada kena kewajiban yang lebih mereka pandang penting, yaitu hubungan terhadap Allah, yaitu masalah zakat. Janganlah dia sudah kena kewajiban zakat yang itu larinya juga untuk ke masyarakat miskin mestinya. Ditambahkan pajak yang juga bertubi-tubi seperti itu, mungkin agak berat bagi perusahaan. Nah ini yang tentunya harus bijak. Dan bahkan Pak Narto ini ada sebuah hadis ini menyindir seorang penguasa yang menggunakan pajak pada rakyatnya lebih dari 1/10. Itu saya baca hadisnya itu, nanti mungkin bisa berdalam. Dan bahkan mengejek suatu negara yang mengenakan pajak lebih dari 10/10, ketika ini di Indonesia ini, itu seperti seorang pelacur perempuan yang tega melakukan sesuatu aksinya itu. Saya nggak tahu berdalam apa, tapi menyamakan orang yang mengenakan pajak 1/10 itu di dalam hadis itu bahwa itu sesuatu yang kejam. Kejamnya itu seperti pelacur perempuan dikatakan seperti itu. Apa komentar Pak Narto? Ya memang saya nggak ngomentar. Mungkin itu benar, itu hadis itu. Tapi yang saya katakan, lihat aja tetangga, Malaysia, Singapura, Thailand, negara yang sumber daya alamnya nggak ada 1/100 kita, mampu cuman PPN itu 6%, 7%, 8%. Kita sumber daya alam kita kemana itu? Kemana itu? Saya bilang sumber daya alam kita segitu besar, kok nggak ada? Karena salah kelola, banyak maling. Ya saya katakan tadi begini, ada investor dibebaskan pajak, terus ada kebocoran tadi yang dikatakan 36, sekian persen dari anggaran atau APBN itu bocor, nggak tahu kemana. Tapi katanya ke pejabat, ke individu, ke segala macam. Itu dong dia diperbikin, akan mendapat tambahan pasti untuk pemasukan APBN. Bukan rakyat kecil ditindas terus, rakyat yang makannya susah.
Bapak-bapak pejabat itu sekali-sekali kita ajak ke kampung. Saya tadi baru dari kampung. Hari ini bisa makan, besok masih tanda tanya dia. Makan apa saya? Gitu. Jadi, kalau menurut saya tak setuju nih pajak dinaikkan. Kenapa? Banyak sekali ketidakadilan yang sudah terlihat di depan mata. Contohnya tadi, kebocoran 36%. Kemudian banyak wajib pajak, terutama investor itu bebas pajak. Itu jangan dibebaskan dong. Ya. Masa rakyat kecil yang malah dikuyok-kuyok. Tadi saya katakan, kita beli motor, kena pajak. Setiap tahun kena pajak. Kita jual udah bobrok tuh, kena pajak lagi. Apa nggak kena pajak? Dengan tambah ini, dengan PPN dari 11 menjadi 12, tambah besar, berat lagi kita. Padahal kondisi masyarakat Jadi kita apa harapan Pak Narko? harapan saya, Karena ada masalah pajak ini. masalah pajak ini, tingkatkan ke pengawasan dan kontrol terhadap wajib pajak. Dalam rangka Atas. usaha untuk supaya menekan. Iya, menekan penipuan dan maling. Udah terlalu banyak, udah nggak bisa diomongin lagi lah. Iya. Contohnya Gayus Lumbun punya duit sekian banyak. Kemarin ada pegawai pajak punya apa sekian banyak. Dan yang lucu itu dia dalam keadaan di penjara, kemudian Iya. ditemukan di lapangan tenis di Bali. Ya udah itu biar aja lah. Itu kali polisi atau yang menjaga dengan. Iya. Tapi yang jelas dari kasus itu berarti banyak wajib pajak besar yang menipu negara dimanfaatkan oknum. Iya. Kalau itu bisa ditutup, pajak tadi dibayarkan dengan ketentuan yang berada, itu kan masuk ke negara. Iya. Masuk ke negara. Dari wajahin warung Tegal, pedagang bakso, pedagang pempek. Habis itu para investor, tambang maupun asing, kenain pajak, bebas pajak lagi. Iya. Baik, sebelum kita beralih ke masalah terakhir nih Pak Marwan. Ini kan yang menjadi penasaran. Mungkin Pak Marwan sebagai peneliti di bidang minerba ya. Apakah bisa ditinjau Pak pemasukan negara dari tambang yang dimiliki Indonesia ini, entah berupa minyak, nikel, batu bara dan sebagainya, kurang maksimum atau banyak bocor atau tidak efektif Pak menurut Pak Marwan? Saya yakin memang banyak kebocoran ya, karena ya penyebabnya ini tadi saya sudah sebutkan, petugas pajaknya, lalu wajib pajaknya, ini ada kong kali kong. Ya. Dan kalau memang mau secara gamblang menghitung berapa sebetulnya negara itu bisa dapat, misalnya dari tambang nikel, dari tambang batu bara, itu bisa merujuk ke harga pasar. Karena batu bara misalnya, itu kan setiap bulan Kementerian ESDM itu menerbitkan harga patokan nasional. Nah, lalu juga ada data tentang berapa produksi nasional. Ada data tentang berapa yang dikonsumsi di dalam negeri, berapa yang diekspor ke luar negeri. Nah, dari situ sebetulnya pasti ada rumus formula yang bisa dipakai untuk menghitung negara itu mestinya dapatnya berapa. Dan saya yakin bahwa akan segera ditemukan negara itu sebetulnya menerima jauh di bawah yang seharusnya. Kenapa? Karena tadi ada permainan Petugas pajak dengan wajib pajak. Petugas pajak dengan wajib pajak. Sesederhana itu. Nah, kalau mau ketat ya ini beresin ini. Pasti orang-orang dapatnya lebih banyak daripada memeras rakyat kecil. Ya, beresin nih orang-orang yang di sekitar pemungutan pajak ini. Ya, jangan terus melakukan manipulasi. Wajib pajak juga begitu. Jangan melakukan misalnya transfer pricing istilahnya. Jadi misalnya ya, harga sebetulnya kalau dia ekspor itu katakanlah $80 per ton, ya sesuai tadi dengan rujukan. Tapi dia ngaku, oh dia jual cuma 50. 50. Ya, bisa dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena yang beli itu perusahaan yang terafiliasi dengan dia, si eksportir ini. Nah, dia tunjukin ini loh, saya cuma jual 50 misalnya. Itu terjadi transfer pricing. Bisa juga nanti dia kena pajak itu dari keuntungan. Biayanya digede-gedein. Sehingga untung itu kecil. Kalau untung kecil, nah pajaknya juga kecil. Jadi banyak cara lah itu, mereka pasti canggih. Jadi pada dasarnya memang
wajib pajak ini juga punya moral hazard, ya, yang hanya memikirkan diri sendiri. Sudah dapat kesempatan mengelola sumber daya negara ini yang harusnya oleh BUMN, mereka memainkan dengan namanya aturan kebijakan seperti yang namanya Undang-Undang Nomor 3 2020 itu hasil kejahatan tingkat tinggi antara penguasa dengan pengusaha. Sehingga ini yang harusnya kontrak berakhir itu mereka dapat perpanjangan dan BUMN tidak jadi mengelola. Kalau itu oleh BUMN, ini akan lebih besar penerimaan negara. Jadi sudah mulai sejak bikin kebijakan sudah terjadi penyelewengan. Begitu sudah dapat kontrak nanti main di pajak. Maka kalau mau benar Pak Prabowo itu buat tim, ya kan? Kalau ada yang macam-macam, misalnya melakukan transfer pricing, tangkap, cabut izinnya, lanjutkan pengeluaran oleh BUMN. Misalnya sudah contoh aja. Tapi Ya. sebenarnya penerimaan itu atau pembagian atau perpanjangan kontrak dan sebagainya itu sebenarnya sudah clear di tingkat DPR. Jadi sebetulnya di undang-undang yang lama nomor 4 2009 kontrak-kontrak yang namanya PKP 2B, kalau kontrak itu berakhir, maka kalau masih ada sisa materi tambang di lahan tambang itu harus diserahkan kepada negara. Nah, kalau mau konsisten dengan pasal 33, negara atau pemerintah mestinya menyerahkan itu kepada BUMN. Itulah undang-undang yang sudah. Sekarang ini Nah, pelaksanaan. tidak, sebetulnya ini sudah ditetapkan sesuai pasal 33 turun ke Undang-Undang Nomor 4 2009. Dan undang-undang ini karena tadi mewajibkan penyerahan kepada negara, itu mereka ubah 4 2009 menjadi Nomor 3 2020. Supaya apa? Supaya mereka dapat perpanjangan otomatis. Sehingga tidak jadi diserahkan kepada BUMN. Gitu. Itu kejahatannya sangat nyata. Tapi siapa yang bisa mengoreksi? Kita ngajukan gugatan ke MK, oh Anda tidak punya hak atau Anda ini sebetulnya tidak punya legal standing. Seperti itulah. Sehingga ya lolos. Itu kejahatan awalnya seperti itu. Tapi setelah itu terjadilah kejahatan pajak tadi. Belum lagi sebetulnya kalau kita rujuk kepada negara-negara seperti Inggris atau India, itu menerapkan yang namanya pajak windfall profit tax. Istilahnya pajak yang bisa meningkat jumlahnya kalau harga itu naik. Di negara seperti Inggris dan India atau ada negara-negara lain itu kalau harga naik itu pajaknya dinaikin, ditinggiin, bisa dibuat berjenjang. Misalnya kita, kalau harganya misalnya $70 per ton untuk batu bara, pajaknya katakanlah 30%. Kalau nanti naik jadi $100 per ton, pajaknya bisa dinaikkan ke 40 atau 35. Dan itu sudah biasa. Jadi kalau ada kenaikan harga itu bukan cuma si kontraktor yang dapat untung, negara juga dapat. Dan ini tidak berlaku. Di Indonesia ini kita usulkan, tidak, banyaklah yang nolak gitu. Jadi ketidakadilan ini sebetulnya sudah built in ya, sudah memang terjadi secara otomatis, tapi dalam semangat untuk lebih banyak merampok aset negara dibanding untuk kebersamaan dan kemakmuran rakyat. Seperti itu kira-kira. Artinya kalau itu semua menjadi transparan dan masukan negara juga besar, itulah yang menyebabkan akhirnya pajak itu menjadi rendah dan tidak beban kepada rakyat. Iya, artinya kalau kita bilang kita punya sumber daya alam dan kita sebetulnya negara yang mengekspor batu bara tertinggi di Indonesia. Katakanlah tahun lalu kita memproduksi 600 juta ton per tahun, ya. Dipakai untuk dalam negeri itu mungkin katakan 10 sampai 15%. Artinya sekitar 500 juta ton. Harga kalorinya misalnya katakan itu yang 4.000 kalori per ton ya, per kilokalori ya. Itu bisa dihitung sebetulnya. Berapa kira-kira negara ini dapat? Kalau dihitung secara objektif. Tapi kalau dapatnya cuma sepertiganya, ya jelas ini yang tadi itu wajib pajak sama petugas pajaknya ini bermasalah. Dan belum lagi nanti perusahaan-perusahaan yang besar ini ada konglomerat yang berada di lingkungan kekuasaan. Ada Luhut di situ, ya.
ada Erick Thohir di situ atau abangnya Boy Thohir ya. Ini semuanya susah. Belum lagi nanti Sinarmas itu lewat Berau. Itu punya perusahaan batu bara juga kasihan gitu. Indonesia. Iya, Saya kasihan pernah- rakyat gitu. Saya pernah berbincang kepada Bapak Rohmin Dahuri mengecek seberapa banyak kekayaan Indonesia ini akan ikan dan mampukah untuk memperingan kependapatan negara. Wah, besar sekali katanya. Besar pokoknya bisa lah untuk biaya negara sampai seperti itu. Itu artinya baru dari ikan. Iya. Baiklah, jadi kita akan melanjutkan pembicaraan satu yang inti, yaitu tentang masalah PIK 2. Kan masyarakat sudah mendengar banyak perkembangan-perkembangan tentang perjuangan yang dilakukan oleh Said Didu. Artinya para tokoh ini, kita bapak-bapak ini semua kan bukan pembela Said Didu sebenarnya, ada mengikuti informasi dari Said Didu tentang apa yang terjadi di PIK 2 itu, yaitu bagaimana itu bukan sekedar sebuah investasi swasta, tapi adalah ini masalah kedaulatan. Ini yang dipertahankan Said Didu itu terjadi suatu ketidakjujuran terhadap masalah investasi yang dinamakan PSN itu. Nah, sekarang kan masyarakat sudah sampai kepada melakukan gugatan terhadap kebenaran tentang PSN itu. Nah, mungkin Pak Marwan dan Pak Narko bisa memberikan tambahan informasi pada rakyat supaya rakyat ini bisa melakukan dengan adil ya, jika tidak terprovokasi, tapi memang betul-betul rakyat juga ingin melakukan suatu pembelaan terhadap negara. Jangan seperti itu dong. Mungkin Pak Narko mungkin secara sepintas dulu di lapangan. Makasih Om Lim. Jadi setelah kemarin Pak Said Didu dipanggil, baru dapat surat panggilan, kemudian kita kumpul dan kita katakan Pak Said sesuai dengan hukum yang berlaku, Pak Said ini datang untuk untuk melaksanakan panggilan kepolisian. Dan pada saat itu kita kumpul di sini di daerah Pejaten. Ada Repli Harun dan segala macam, dan kita mengatakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Pak Said Didu kita ambil alih. Jadi kita sekarang membentuk tim advokasi rakyat Tangerang. Tangerang dan yang terdampak dari PSN itu. Jadi sekarang bukan hanya Pak Said Didu sekarang yang bekerja dan tidak sendirian lagi. Sudah ada tim. Salah satu di antara ya saya, Pak Marwan dan lain sebagainya. Tadi kebetulan saya jalan-jalan ke sana dengan teman ke desa Lontar, Kecamatan Kemiri, dan ke desa Muncung, Kecamatan Kerunjuk. Dari situ saya dapat informasi. Ini malah PIK 2 ya? Iya. Kita nggak tahu mau PIK apa saja. Tapi yang jelas begini. Ini dipotong Pak Mursalin, saya katakan. Saya udah baca juga surat keputusan Menko Perekonomian yang menetapkan PIK 2 sebagai PSN, yang katanya ditetapkan tanggalnya 2 hari setelah pengumuman kemenangan hasil Pilpres ya. Di situ disebutkan luas PIK 2 itu hanya 1.755 hektar. 1.755 hektar. Saya lupa, tapi di dalam 1.755 hektar itu ada area hutan lindung mangrove, nggak tahu berapa ratus hektar. Ada untuk lapangan golf, ada untuk tempat seperti kebun binatang gitu ya, taman marga dan lain sebagainya. Dan itu ekoturism. Berarti daerah yang dikatakan sebagai PIK 2 PSN itu ya hanya di sebelah timurnya Kali Cisadane atau di sekitar Teluk Naga sana. Di sekitar Teluk Naga sana saja. 1.755. Itulah yang ditetapkan. Tapi faktanya saya tadi lihat itu di baratnya
Kali Cisadane sampai ke Tanara perbatasan Tangerang. Tangerang itu juga digarap. Dan mereka itu pantai sudah hampir semuanya dikuasai oleh mereka, dibeli. Daerah pantai itu. Dan mereka tetap memaksa dengan harga 50.000 tadi. Kecuali ada orang tertentu yang dianggap mereka susahnya musirnya dikasih lebih. Nah, karena itu saya katakan tadi kepada masyarakat, Pak, yang masuk area PIK 2 PSN itu hanya yang ada di sekitar Teluk Naga sana, 1.705 udah. Daerah ini tidak termasuk dalam proyek strategis nasional itu. Jadi dia kalaupun mau beli di sini, belilah sesuai dengan proses jual beli biasa. Kalau Bapak nggak mau jual, dia nggak boleh paksa. Kalau dia mau beli 50.000, kalau Bapak nggak mau, nggak usah kasih. Kalau dia maksa, ya silakan diapain, dilawan, dia bilang gitu. Jadi di sini, ya ingat lagi dengan tulisannya si Said Didu. Proyek PIK 2 PSN, dalam proyek PIK 2 PSN terjadi penyelundupan hukum. Kalau ya apalah istilahnya, kalau saya bilang terjadi penipuan dan penindasan terhadap rakyat. Proses pengambil alihannya itu ya. Iya. Kenapa? Di sana rakyatnya sangat menderita. Tadi saya tanya, kenapa kok rakyat ada yang mau menjual? Pak, rakyat sini susah, Pak. Apalagi yang sudah terlibat pinjol. Sudah terlibat pinjol, Pak, katanya. Dan lain-lain. Bahkan ada juga di sini narkoba juga cukup besar. Nah, orang-orang yang sudah tergantung pinjol dengan narkoba tadi, begitu tanahnya ditawar 50.000, bahkan 30.000 dikasih. Dibeli. Di tempat lain juga kadang-kadang ada juga yang apa? Yang punya masalah ekonomi lah. Dibeli. Kemudian tadi ada tanah negara. Diuruk sama dia. Tanah negara itu berbentuk sungai. Itu di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo. Dampak dari sungai yang ditutup oleh ini PT BKPN kalau nggak salah namanya. PT BKPN itu apa itu kontraktornya dari PIK 2 ASG. Sungai, dampak dari sungai ditutup ini, saluran air ke bawah nggak jalan. Tambak di sana, ikan mati. Ikan hilang. Dampak lagi ke kampung, kalau nanti hujan deras seperti sekarang ini banjir. Mungkin Pak Narto bisa menjelaskan. Tunggu. Kenapa nggak dilawan? Saya udah lapor kepala desa. Kepala desa bilang itu dampak perubahan. Nanti akan berubah. Kalau nggak ada pengurus nggak ada perubahan. Lah berubah dari sini, terus apanya kau berubah? Kau berubah jadi lebih menderita, saya bilang. Tambakmu mati, kampungmu tenggelam, saya bilang. Lapor ke Polsek. Saya katakan nih, lapor kepala desa itu di Desa Muncung, Kapolsek juga di Kecamatan Kronjo. Apa jawabannya? Itulah dampak perubahan. Ya terima saja katanya. Seperti itu. Kalau sudah begitu, kau terima nggak? Enggak. Ya kau hukum kamu mulai main. Saya bilang, kumpul rakyat, lawan. Saya bilang. Seperti itu tadi. Jadi Pak Narto melihat bahwa proses katakanlah tadi perubahan lah ya, yang dilakukan oleh swasta di lapangan itu, dia menghadapi masyarakat dengan sendirinya melakukan jual beli kemudian untuk dilakukan katakanlah PSN tadi, atau dia bagaimana berhubungan dengan tanah pemerintah yang itu milik pemerintah, apakah swasta itu atau negara hadir nggak di dalam proses-proses itu, Pak? Di desa itu kan negara berarti diwakili oleh kepala desa kan? Iya. Betul kan? Termasuk ada polisi, termasuk juga di situ ada tentara seharusnya kan, Koramil kan. Nyatanya dilaporkan kepada perwakilan negara di situ, terima saja. Ini bagian dari perubahan. Loh, ini perubahan apa? Saya bilang kalau kali ditutup kampungmu banjir, saya bilang. Kalau kali punya negara ditutup, tambakmu juga nggak berini. Ini adalah penyalahgunaan. Ini adalah perampasan asetmu. Kau punya kewajiban untuk mempertahankan. Kalau nggak bisa, ya buat hukum sendiri, saya bilang. Kalau nanti kemudian ada pengusutan, harus
bisa ngomong. Terus saya katakan kepada masyarakat tadi, para pengembang rakus ini dengan para pengkhianat rakyat, yaitu tadi kepala desa dengan polisi yang dilaporin nggak peduli, itu saya bilang itu pengkhianat. Ngomong aja, saya ngomong, saya bilang. Ini orang-orang itu sangat senang kalau rakyat takut, rakyat nggak bersatu, rakyat bodoh, saya bilang. Karena itu untuk menghadapinya rakyat tidak boleh bodoh, paling tidak tahu aturan, saya katakan. Kemudian rakyat harus berani dengan rakyat bersatu, lawan kejoliman, saya bilang. Karena di luar itu tadi, itu perampasan tanah itu udah masif banget. Dan itu sudah berjalan, katanya sudah lebih dari 2 tahun. Jadi ini betul-betul terstruktur, terencana, masif. Terstruktur, iya di situ terlibat kok namanya pemerintah daerah, dari kepala desa, dari camat, sampai ke kepolisian. Terencana, sudah sejak berapa tahun yang lalu penggusuran itu terjadi. Masif, semuanya bekerja sama suaranya. Sama suaranya. Dan dari situ juga saya dapat, ya, ini informasi dari tokoh masyarakat. Kepala desa itu senang kalau ini tanah dibeli oleh pengembang. Karena semua proses jual beli itu pasti ditandatangani oleh kepala desa. Nggak ada jual tanah beli. Dan tiap meter dari tanah yang dijual itu dia dapat antara 2.000 sampai 7.000 per meter. Itu sumber dari sana. Sumbernya ada pada saya. Itu belum yang lain, polsek dan sebagainya saya nggak tahu. Tapi kepala desa itu dia bilang katanya, setiap meter tanah yang dijual oleh rakyat kepada pengembang, dia dapat sekitar 2.000 sampai 7.000 rupiah. Bayangin itu 1 meter. 1 hektar saja dia dapat 700 juta. 1 hektar. Kampung itu sih ribuan hektar. Berapa banyak dia? Makanya makin senang dia dibeli, makin banyak dapat duit si kepala desa. Terjadilah kayak Mas Kota kemarin. Dengan adanya Said Didu, berkurangan pendapatannya, dia kriminalisasi Said Didu. Sekarang begitu tahu bahwa Said Didu didukung oleh rakyat dan oleh tokoh-tokoh lain karena dia benar, dia malah mau minta mediasi, tapi ditolak oleh Said Didu. Dan ini akan terjadi yakin, karena rakyat sekarang kita lagi edukasi bahwa namanya proyek PIK 2 PSN itu hanya di sekitar Teluk Naga saja. Tapi di luar itu sudah terbeli. Saya susah kalau nggak ada gambar ini sudah terbeli, tak terbeli. Tapi yang jelas belinya itu dipaksa. Kan memang katanya enggak kok kita beli, bukan kalau saya bilang dirampas atau diserobot atau dicaplok, enggak, dibeli. Ya sekarang gimana Pak Marwan, Pak Mursalin, ini barang saya, ya, saya tahu ini mahal, kemudian saya beli ya 1.000, enggak boleh, tapi paksa beli katanya, sampai beli. Ini bukan beli kan namanya, walaupun sampai bayar 100.000, padahal ini harganya 100.000. Ini kan perampasan, terjadi di sana. Terjadi jangan beli. Nanti dilanjutkan. Saya kepengen Pak Marwan, karena saya perhatikan pertama sebagai sahabat mungkin dari Pak Said Didu, sama-sama pernah pejabat, ya. Pak Marwan kan pernah menjadi diplomat DPD yang mungkin tahu lah mekanisme bagaimana antara rakyat dengan para diplomat itu. Nah, Pak Marwan melihat seperti apa? Karena Pak Said Didu ini kan sekarang sudah ada beberapa orang yang menuduh bahwa ini Pak Said Didu sedang memperjuangkan kepemilikan pribadinya. Padahal kan kita semua tentu tersenyum lah melihat tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi sebenarnya seperti apa Pak Marwan? Apa yang dilakukan Pak Said Didu ini? Ya, saya kira yang dilakukan Pak Said Didu itu adalah hal-hal yang memang sesuai dengan kepentingan negara, kepentingan rakyat, memperjuangkan supaya rakyat itu tidak ditipu, dizolimi, atau ditindas. Faktanya memang rakyat itu sudah menjadi korban, sehingga dia semakin nyaring menyuarakan, dan saya kira cukup sering datang ke daerah-daerah yang atau 9 kecamatan yang dibebaskan itu, karena ingin menyaksikan langsung bagaimana kezoliman dan penindasan itu terjadi. Sehingga Pak Said sudah melihat bagaimana misalnya
korban dari penggusuran atau penindasan itu kehilangan pekerjaan, atau rumahnya kalau belum mau bayar ditimbun di sekelilingnya, atau sudah tidak punya mata pencarian karena sudah tidak bisa bertani, bertambak, atau pergi melaut sebagai nelayan. Jadi fakta bahwa sudah ada korban itu Pak Said menyaksikan. Tapi ini terjadi karena memang PIK 2 ini adalah proyek PSN yang oleh pelaksana proyek, namanya itu PT Mutiara Intan Permai ya, sebagai perusahaan yang menjalankan fungsi pembebasan lahan, mungkin nanti pembangunan, yang merupakan satu kesatuan dengan PANI, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang pemiliknya itu terutama adalah Aguan dan Salim. Jadi pengembang ini secara sistemik membebaskan lahan rakyat secara zolim, tanpa hambatan, sehingga Pak Said Didu itu salah satu tempat rakyat mengadu. Tapi di sisi lain Pak Said Didu itu melihat ketidakadilan di lapangan, sehingga dia terus bersuara. Sementara yang namanya pejabat-pejabat negara, mulai dari lurah, camat, bupati, sampai gubernur dan menteri-menteri, seolah-olah tidak ada lagi, tidak berfungsi, sehingga kita sebutkan ini negara sudah tidak hadir, ya. Maka apa yang dilakukan Pak Said Didu itu mestinya kita sambut baik sebagai rakyat, ingin supaya kezoliman dan penindasan berakhir, dan kita harus wajib untuk melanjutkan. Kalau Pak Said Didu nanti sudah apakah ditangkap atau apa berhenti bersuara, ya kita wajib menyuarakan ini gitu. Karena tadi ini sudah menjadi satu kesatuan penguasa dengan pengusaha yang di lapangan itu menzolimi, menindas rakyat, itu dibiarkan atau malah di backup oleh aparat negara, baik itu ASN atau kepolisian, atau mungkin ada yang namanya pejabat atau aparat TNI misalnya, ya. Lalu juga DPR pusatnya yang membawahi daerah ini juga tidak terdengar suaranya. Maka saya kira kita perlu terus berupaya supaya bukan saja bahwa status PSN PIK 2 dicabut, tapi proyeknya sendiri harus dihentikan. Karena sudah melakukan kejahatan penindasan, penjajahan kepada rakyat, dan korbannya masih ada sampai sekarang. Jadi ini harus menjadi sanksi. Mereka sudah melakukan kejahatan, nggak bisa cuma nyabut PSN-nya, tapi hentikan itu proyek. Kemudian kita mau supaya ganti rugi nih masyarakat yang sudah ditindas ini. Lalu mereka merampok misalnya tanah-tanah rakyat, apakah itu kebun mangrove, jalan-jalan provinsi sampai jalan lingkungan, atau irigasi, atau sungai, pantai, atau bibir pantai yang harusnya ini punya negara, kok bisa dikuasai oleh mereka begitu saja gitu. Tapi yang lebih penting tadi, orang yang kehilangan mata pencarian ini mereka tidak pedulikan gitu. Ya, sudah tidak bisa bekerja di sana, biasanya di petani, nelayan, petambak. Lalu gara-gara ini digusur, cukup hanya bayar 50.000 lalu dianggap selesai. Kemana negara? Dan negara itu tidak hadir salah satunya karena si pengembang ini PIK 2 yang ujungnya nanti ada aguan. Memang di lapangan itu nanti ada preman untuk menekan rakyat. Ada mungkin perusahaan jasa yang berada mungkin 2-3 tingkat di bawah perusahaan Mutiara punya PANI tadi. Ada bertingkat-tingkat ini untuk menjaga jarak. Sebetulnya ini satu kesatuan, tapi untuk menghindarkan misalnya nanti digugat atau berhadapan dengan rakyat atau apa, itu ada masalah hukum, ya itu bukan salah saya misalnya. Padahal ini kejahatan berlangsung di depan mata. Yang pejabat negara harusnya berfungsi untuk bagaimana supaya ini tidak terjadi atau melindungi rakyat, itu tidak ada gitu. Nah, satu hal yang tadi Pak Marco sebutkan ya, bahwa setelah adanya Permenko nomor 6
bulan Mei 2024, lalu yang namanya Komite Independen untuk KPIP ya, KPIP, Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas, itu menerbitkan surat nomor 55 tahun 24 tanggal 4 Juni. Jadi sebulan setelah Permenko atau 2 minggu setelah Permenko, terbitlah surat ini kepada siapa? Kepada pengembang tadi, namanya Mutiara Intan Permai. Permenko itu dari presiden kepada menteri ya? Menteri. Di Permenko ya Permenko aja. Dia merujuk kepada yang namanya PP nomor 42 tahun 2021. Ya. Itu rujukannya turun nanti PP ini karena ada perubahan daftar PSN itu berubah-ubah sampai perubahan ke 5 itu yang peak. Sebelumnya itu ada perubahan ke-4 atau ke-3 itu untuk Rempang mendapat status PSN. Tapi cukup tidak lagi PP yang diterbitkan presiden tadi atau Perpres yang disebutkan presiden tadi diterbitkan presiden, tapi cukup dengan Permenko untuk hal yang begini strategis gitu. Ini sudah kejahatan juga ini oleh pemerintah. Nah, tapi kembali ke tadi ya, bahwa KPPIP tanggal 4 Juni menerbitkan surat kepada Mutiara Intan Permai punya Pani atau Aguan Salim itu, intinya menyatakan proyeknya luasnya 1.755 dan itu hanya di kawasan Kosambi. Nah, tapi oleh pengembang ini dijadikan satu yang awalnya itu PIK 2 hanya di Kosambi, ada PIK 3 nanti di kecamatan mana, lalu PIK 4, PIK 5 sampai 11 rencananya. Tapi dengan status PSN PIK 2 itu semua diklaim sebagai PIK 2. Dan kalau mereka berkelit, ada tulisan proyek PIK 2 itu di Kronjo yang jaraknya 60 kilo ke arah barat sana. Jadi sudah ada fakta bahwa sampai ke 9 kecamatan itu memang akan dijadikan sebagai PSN. Kenapa seperti itu? Supaya Lumbak menjadi mudah menindas rakyat. Ada alat bahwa ini PSN. Rakyat jangan macam-macam. Kami didukung oleh aparat negara, apakah itu ASN, Polri, entah mungkin TNI, atau siapa saja, termasuk tidak dipedulikan oleh kepala daerah, DPRD, dan DPR. Itulah faktanya. Sehingga saya kira ini bukan sekedar kejahatan yang kalau kita bilang ada penyeludupan hukum oleh Pani atau oleh Mutiara Intan Permai untuk merubah PIK 2 hanya dari Kosambi sampai nanti mungkin panjangnya 90 km ke arah barat, tapi juga tidak mungkin yang namanya penguasa, mulai dari lurah atau yang namanya menteri, kemudian DPR tidak tahu ada penyelewengan ini. Lalu kalaupun sudah menerbitkan, yang namanya menteri, kementerian itu kan bisa ngecek. Lalu ada keluhan sudah berbulan-bulan bahwa ini diklaim sebagai PIK 2. Nah, kalau mereka merujuk kepada surat yang diterbitkan oleh KPIP itu tanggal 4 Juni itu hanya ini di Kosambi, kok ini sampai ke arah Kronjo dan jauhnya sudah 60 kilo. Ini kan sudah tidak sesuai dengan surat kami misalnya oleh pemerintah, oleh Kemenko Perekonomian atau oleh KIPPIP ini. Tapi kan mereka tidak melakukan itu, mereka tutup mata saja. Pak Marwan, sebelum jauh nih Pak Marwan. Ya. Tadi kan kita bicara tentang penyelewengan itu. Tapi sebenarnya proyek PSN itu kemudian nampak jelas dilakukan oleh swasta. Itu sebenarnya master plan-nya itu biasanya yang membuat awal itu memang pemerintah, DPR, atau memang jangan-jangan saya kira mereka sendiri yang buat itu bukan isu yang perlu kita bahas. Saya ingin menjelaskan tadi, jadi jangan dipotong dulu gitu. Maksud saya, kita jangan mengartikan bahwa si pengembang Aguan dan Salim ini melakukan penyeludupan hukum. Memang faktanya mereka menyeludupkan hukum bahwa ini cuma untuk Kosambi.
tapi dengan status PSN mereka perluas ini sampai ke panjangnya 90 km ke arah barat, ke arah menuju Merak. Nah, buktinya bahwa di kilometer 60 itu ada tulisan ini proyek PIK 2, padahal PIK 2 itu hanya sampai Kosambi. Artinya mereka sudah jahat ini. Karena asalnya adalah surat KIP PIP itu tanggal 4 Juni ini hanya 1.755 hektar. Sampai Kosambi. Kenapa kok di Kosambi saja? Kenapa bisa sampai sana? Nah, oke, si pengembang ini salah. Tapi pemerintah yang menerbitkan surat ini kok tidak mengecek bahwa sebetulnya ini hanya sampai sini. Kenapa Anda tidak melihat? Nah, yang kedua, bahwa keluhan masyarakat itu sudah banyak. Pak Said Didu itu sudah bersuara 6 bulan. Tidak mungkin ini tidak menjadi isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, saya cenderung menyatakan bahwa penguasanya juga memang kong kali kong. Seolah-olah ini cuma 1.755 hektar, 1.755, tapi mereka tahu sebetulnya ini nanti untuk sampai sana gitu. Artinya sudah berkelomplot juga. Jadi saya tetap saja menyatakan bahwa penguasa kita mendukung yang namanya Aguan dan Salim melalui proyek PIK 2 untuk menjadikan negara dalam negara dan memanfaatkan status PSN PIK 2 untuk mengejar untung sebesar-besarnya, menekan biaya sebesar-besarnya, tidak peduli bahwa biaya yang sekecil-kecilnya, menekan biaya sekecil-kecilnya, tidak peduli bahwa bahwa supaya dapat kecil itu menindas dan memaksa rakyat supaya jual sangat murah. Kalau tidak berani nanti selesaikan transaksi di kantor polisi misalnya. Itulah yang sudah mereka lakukan. Kalau ada yang melawan, diintimidasi atau didatangkan preman. Itu sudah terjadi. Negara tidak ada gitu. Jadi karena itulah saya kira Prabowo harus hadir. Ya, yang kita 2 hari yang lalu itu sama Bang Edi ya, sama Mas Ahmad Hozinuddin itu sudah menyatakan bahwa Mendes akan melakukan peninjauan, ya, akan melihat bagaimana ini masalah di PIK 2. Itu kira-kira minggu yang lalu. Nah, saya bilang, Anda kemana aja selama ini? Artinya, ini rakyat sudah banyak yang menderita. Ya, jadi yang harus dilakukan itu adalah segera ini hentikan yang namanya PIK 2. Tangkap ini pelaku kejahatan yang sudah nyata-nyata menzolimi dan menindas rakyat. Itu yang lebih penting. Gitu. Saya kira ini yang harusnya kita terus suarakan, tidak hanya oleh Pak Said, tapi juga oleh kita semua, karena yang juga sering kita ulang-ulang, Kak. Ini bisa terjadi di tempat Anda tinggal nanti. Mereka sudah memulai dengan di Rempang, ya, tanpa hambatan, dan mereka pakai status PSN. Itu nomor 7 tahun 2023 Kemenko ada itu. Lalu sama juga Permenko untuk PIK ini nomor 6 2024. Jadi tahun lalu itu karena rame-rame protes proyek Rempang itu diamankan dengan penerbitan PSN sehingga sudah tidak ada lagi yang bersuara. Oh, ini proyek strategis negara. Tidak peduli bahwa rakyat yang ada di sana itu ditindas dan dipaksa keluar, tercerabut dari adat dan mata pencahariannya misalnya. Nah, bisa saja nanti kalau kita tidak melakukan perlawanan, ini terjadi di pantai utara Jawa misalnya, pesisir timur Sumatera, atau yang sudah ada itu misalnya di Taman Nasional Komodo. Itu sudah terjadi, rakyat itu akhirnya kan disuruh keluar. Mata pencariannya tidak jelas. Dalam rangka apa? PSN. PSN itu harusnya mengutamakan proyek-proyek untuk kepentingan orang banyak, untuk kesejahteraan, untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, bukan sebaliknya. Itulah saya kira sebabnya PSN ini tidak boleh diberikan kepada para pengusaha swasta, karena ujungnya itu akhirnya nanti akan merugikan negara dan rakyat. Baik, gitu. Saya beralih ke Pak Sunarko nih, terakhir masalah PIK ini. Ini
sekedar artinya kerakusan bisnis seorang pengusaha atau dikhawatirkan secara keamanan negara atau secara kedaulatan. Ini memang ada sesuatu yang sangat sudah berbahaya sekali nih, penguasaan-penguasaan berada di wilayah-wilayah pinggiran pulau-pulau Indonesia ini, yang jelas itu menjadi sesuatunya mestinya dikuasai oleh atas keamanan negara, bukan satu perumahan yang dimana perumahan itu yang jelas nampaknya justru bukan diperuntukkan orang Indonesia itu. Itu yang mungkin Pak Presiden sempat menyinggung, mengatakan bahwa jangan ada perumahan eksklusif di situ. Pak Narko melihatnya sebenarnya Pak? Sangat kuat dugaan saya. Ini punya rencana tertutup yang seperti tadi Pak Om Rusalin katakan. Dia mau menguasai daerah swasta, mau menguasai daerah yang luas, begitu luas, lebih luas dari Singapura. Karena hitung-hitungan kalau sampai ke Tanara itu di atas 100.000 hektar. Berarti lebih luas dari Singapura yang katanya cuma 73.000 hektar. Kenapa dugaan saya kuat? Rencana ini kita baru tahu akhir-akhir ini aja. Tapi begitu saya tanya kepada masyarakat tadi, ini sudah 3 tahun yang lalu pembeliannya sudah dilakukan. Berarti kan sangat sangat terencana. Iya. Masif. Terus ngelihat lagi yang sudah dibangun di PIK ini, di PIK 2. Dia tembok. Jadi seperti suatu area yang mirip negara dalam negara. Dan ini nanti kalau terbeli semuanya sampai ke tanah rasa Serang, kira-kira akan dipagar seperti itu. Jadi itu negara swasta. Yang mungkin juga sebetulnya asing juga bermain di sini ya. Tapi yang jelas sekarang kita bisa katakan itu negara swasta. Milik ASG tadi, Aguan CS tadi. Itu yang bisa terlihat, sangat mungkin. Jadi kerakusan dan kemudian memanfaatkan aparat yang masa bodoh atau aparat yang pengkhianat tadi. Tadi yang dikatakan Pak Marwan tadi, di situ ada aparat desa, di situ ada kecamatan, di situ ada polisi. Dan saya katakan sekali, sampai tingkat kabupaten nggak ada yang peduli itu. Nggak tahu sampai tingkat gubernur. Tapi katanya pejabat gubernur nggak ada, pejabat atau aparat gubernur nggak ada yang kemari ke situ, nggak ada yang peduli. Jadi karena itu sangat benar, kita minta aparat pusat melihat lagi ini. Kerakusan ini arahnya akan membentuk negara dalam negara. Terlihat sekali. Sungai sampai tepi pantai dikuasai. Laut sekarang dipagar untuk membatasi supaya nelayan nggak bisa mendekat ke arah pantai yang sekarang sedang dikerjakan. Jadi dugaan kita ya, sebagai warga negara, apalagi kalau mau melihat perkiraan intelijen, kerakusan bekerja sama dengan para pengkhianat tadi. Ya kalau Pak Marwan bilang orang masa bodoh, kalau bilang saya bilang masa pengkhianat. Karena mereka dapat, kepala desa dapat bagian, orang-orang yang lainnya juga dapat bagian. Ini pengkhianat nih, bukan lagi masa bodoh. Nah, sekarang kelihatan keras, tapi belakang hari menurut saya, perkiraan saya, dia akan membuat satu negara di dalam negara di pantai barat, di pantai utara Jawa ini. Dan itu sudah terlihat dengan yang sudah dibangun sekarang. Tembok rapat, seperti tembok Berlin itu, yang sudah roboh. Oh sekarang kalau masih ada tembok Gaza ya mungkin. Arahnya ke situ. Kemudian itu arahnya. Tapi prioritas sekarang ini, apalagi yang dikatakan oleh Pak Said Didu yang sekarang dikerjakan, penindasan itu loh. Penindasan itu luar biasa masifnya. Preman digunakan, aparat desa juga jadi seperti preman. Aparat kepolisian pun jadi kayak preman. Oknum di situ. Tapi kalau kita bilang oknum, bayangin aja Babin Kaptimas tak ada di situ. Babinsa ada sih, dan Ramil ada di situ. Kok diam saja? Jadi pikir saya ini sudah terbeli semua, sudah terbeli. Kalau kepala desa tadi rakyat sudah lapor kepada. Iya Pak, dia senang kalau ada jual beli. Apalagi dibeli oleh ASG. 1 meter dia dapat 2.000 sampai 7.000 per meter. 1 hektar dia dapat 700 juta. Kalau 1.000 hektar, satu desa itu lebih 1.000 hektar. Nah, jadi dugaan saya ini. Terus kembali ingat dengan
ini perusahaan, kita bukan masalah rasis. Kebetulan memang ini WNI turunan Cina, ya kan? Aguan CS ini kan etnis Tionghoa atau Cina. Bukan masalah rasis, tapi kita sebagai orang pribumi ingat dengan Tibet. Tahun 50-an itu pekerja kasar datang ke Tibet karena Tibet masih kaya. Lama-lama pekerja kasar ini tahu-tahu jadi tentara, ngabisin Tibet, Dalai Lama diusir. Kalau Pak Narto ini kan bukan orang awam ya, artinya TNI dan jenderal bro ya. Kira-kira para jenderal-jenderal itu sebenarnya paham nggak tentang ini atau nggak berani bicara? Atau apa yang diharapkan mestinya negara atau presiden yang mantan Menhan ini harus bicara apa mesti yang diharapkan Pak Narto? Saya nggak tahu lah para jenderal ini, saya mau ngomongnya susah gitu. Tapi sekarang saya nuntut pemerintah pusat, presiden dengan menteri-menterinya peduli lihat sini. Karena aparat yang ada di sini, desa, kecamatan, sampai kabupaten nggak kerja, membiarkan rakyat tertindas dan membiarkan tanah rakyat terambil secara paksa oleh terambil dengan kata-kata, kalau saya bilang dirampas. Kalau harga tanah 500 ribu per meter, dipaksa beli, dibayar 50.000. Ini mah bukan dibeli, dirampas kok. Dirampas kan? Orang harga barang ini sebetulnya 500.000 kok. Tahu, saya beli 50.000, rampasan itu. Jadi mestinya yang bertanggung jawab ini kan bukan sekedar TNI atau rakyat, mestinya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lapangan. Dan apa tadi disampaikan Pak Narto, di lapangan ini kan orang tidak bisa bicara lain. Kalau kita melihat semua tembok tinggi seperti itu, kita lihat hutan mangrove punya pemerintah dikuasai mereka karena ditutup oleh perumahan-perumahan yang ini kan beras negara dalam negara. Kalau di lapangan seperti itu, jadi kira-kira sebenarnya tahu nggak para pimpinan-pimpinan itu Pak? Saya terus terang, sampai tingkat kabupaten saya ngelihat mereka nggak peduli. Bahkan ada yang ikut aksi mengintimidasi, menakut-nakuti, dan ikut membantu merampas. Kenapa saya contoh tadi yang dilaporin kepada adalah seorang kepala desa dan seorang kapolsek. Dilaporin, sungai itu ditutup Pak, bikin kita banjir dan bikin saluran irigasi nggak jalan, bikin tambak saya nggak jalan. Kepala desa malah bilang kepada rakyat ini, rakyatnya ada, dia bilang katakan, sudah ini kita kan mau maju, mau perubahan, udah terima saja. Kapolsek bilang begitu juga. Perubahan apa kalau dengan ditimbunnya sungai kampungmu banjir, saya bilang. Dengan ditimbun sungai tambakmu habis. Saya bilang begitu. Kan bukan seperti itu. Tapi saya yakin, saya katakan di tingkat kabupaten, tidak ada petugas kabupaten mau namanya bupati kek, mau namanya asisten bupati, peduli tentang itu enggak ada. Itu kan pembiaran. Pembiaran ya. Tapi kembali lagi, gimana ya, pemerintah pusat juga mungkin sudah sibuk dengan ngurusin kepentingan dia yang nggak jelas. Jadi menurut saya gimana, pemerintah pusat yang harus turun. Contohnya sekarang di masa kampanye, yang kampanye di situ kampanye aja bupati aja, gubernur nggak ada. Kampanye aja pilih saya, tapi kampanye nanti akan membantu membereskan masalah yang terjadi perampasan tanah ini, nggak ada yang berani ngomong. Tak ada yang berani ngomong. Jadi kalau ditanya para jenderal segala macam, yang jelas para jenderal itu nggak ada yang buta, nggak ada yang tuli, nggak ada yang bodoh. Tinggal hatinya saya nggak tahu. Nah, para pemerintah di pusat itu saya tahu, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang buta, tidak ada yang tuli. Tinggal hatinya saya nggak tahu, peduli nggak sama rakyat. Nah, itulah yang saya. Tapi yang jelas dugaan saya akan terjadi, kalau dibiarkan akan terjadi negara dalam negara. Baik, saya berharap apa yang disampaikan Pak Narto yang sangat berharga ini ya, rakyat memperlihatkan atau ada greget atau ada kemudian giroh timbul ya dari apa yang sudah disampaikan ini, sudah habis kata-kata yang harus bagaimana melakukan edukasi pada rakyat ya. Pak Marwan, terakhir nih, closing Pak Marwan. Ini apa yang akan dilakukan oleh para
tokoh yang sudah melihat langsung bagaimana memilukan sekali ini penjajahan terselubung ini yang dibantu oleh para aparat yang boleh, jadi kalau mereka tidak paham dan membiarkan itu sebagai pengkhianat juga. Saya nggak percaya kalau ada aparat yang bilang tidak paham. Saya kalau udah hatinya udah kotor jadi pengkhianat, yakin saya. Menjadi orang hatinya pada mati semua. Nah, hatinya mati. Pak, silakan. Ya, saya kira kita sudah menyatakan tuntutan secara jelas ya. Waktu kita mendampingi Pak Said Didu tanggal 19 November yang lalu, hari Selasa, kita sudah menyebar tuntutan, ya, jadi ada cerita pelanggaran hukumnya, ada fakta kejahatan itu memakan korban di lapangannya seperti apa, dan dikaitkan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, maka kita menuntut supaya, ya karena tadi melanggar konstitusi dan undang-undang di satu sisi, ada rakyat jadi korban di sisi lain, sementara pengembang, penguasa dan pengusaha itu bersatu justru untuk membuat rakyat itu jadi korban sambil melanggar hukum, maka kita menuntut, kembali kita tuntut, kembali saya ulang, kita tuntut proyek itu dihentikan, bukan hanya status PSN-nya tapi proyek PIK 2-nya. Yang kedua, kita minta ada ganti rugi kepada rakyat yang sudah menjadi korban. Yang ketiga, kita minta para pelanggar hukum, baik dari sisi penguasa maupun pengusaha yang sudah ber-KKN RIA, ini diproses secara hukum. Kemudian yang keempat, kita mau agar yang namanya kejahatan yang kaitannya dengan masalah bursa atau pasar saham ini juga diproses karena sudah melakukan manipulasi. Salah satunya tadi yang kaitannya dengan surat dari KI PPIP tanggal 4 Juni bahwa proyeknya hanya 1.755 hektar. Kok bisa jadi seperti itu? Berarti ada manipulasi, ya. Jadi bisa saja oleh si perusahaan ini disebutkan proyek kami sampai panjangnya 90 km. Sehingga dengan begitu banyak orang tertarik untuk beli saham. Ternyata tidak. Nah, apakah informasi awal yang luasnya hanya 1.755 ini, hektar ini, benar-benar dibuka pada saat misalnya menawarkan saham perdana? Biasanya itu tercantum dalam buku yang namanya prospektus. Ada di situ. Ada nggak ini? Nah, kalau memang tidak ada berarti terjadi manipulasi. Nah, tapi itu tidak berarti kalau memang ada penyeludupan hukum istilahnya, ada manipulasi, itu yang bertanggung jawab hanya si pengusaha. Negara juga tanggung jawab. Kenapa? Tadi buktinya di lapangan. 60 km dari proyek PIK 1 di Kronjo itu ada tulisan PIK 2 sebagai PSN. Dan ini menjadi alat untuk menekan rakyat. Aparatnya kok diam saja? Berarti dia satu kesatuan gitu. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita kembali ulang-ulang agar tuntutan kita tadi itu benar-benar bisa terlaksana. Termasuk kita minta DPR bikin angket pansus khusus soal PIK 2 kalau memang peduli, dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa Anda partai-partai yang waktu kampanye ngajak rakyat nyoblos Anda itu bukan antek-antek dari para konglomerat oligarki dan berada di bawah oligarki pimpinan Jokowi dan Aguan dan konglomerat-konglomerat lainnya. Buktikanlah bahwa partai Anda tidak seperti itu dengan mendukung adanya pansus. Nah, itu antara lain 5 besar yang saya ingat. Ada yang lain-lain, tapi ini sangat penting untuk terus kita suarakan supaya bisa terlaksana di lapangan. Tidak mau lagi kita ini ada kezoliman tapi tidak ada proses hukum. Lalu yang penting juga kita tidak mau nanti ini terjadi di tempat lain. Kalau Anda diamkan yang
yang terjadi di PIK ini. Karena waktu rempang itu kita tidak optimal. Setelah PSN terbit, redup. Ya, karena memang juga waktu itu menjelang pemilu. Sehingga atensi kita mungkin terpecah. Tapi begitu terulang lagi di PIK, karena di rempang itu sudah berhasil dapat status PSN, maka ini tidak bisa lolos. Kita harus tuntut terus supaya benar-benar ini berhenti dan pelaku utama kejahatan, kezolimannya itu diproses secara hukum. Saya kira itu mungkin. Ya, baik. Ya. Saudara sekalian, luar biasa apa yang disampaikan Pak Narko dan Pak Marwan. Ya, belum lagi nanti tokoh-tokoh yang lain yang juga fakta melihat di lapangan seperti apa. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan para pahlawan kita masih memerdekakan Indonesia, ya. 60 Begitu kilo dahsyat. Tadi masih. Ya. Dan sekarang ini nampak kita ini sebagai anak bangsa yang tidak bertanggung jawab bagaimana melihat para pejuang kita dulu memerdekakan Indonesia. Sekarang dengan begitu mudahnya, seolah-olah apa sudah ada negara baru yang tanpa peperangan, kita ini dikasih permen kecil, dikasih uang receh, kemudian bisa mempersilahkan. Kalau saudara-saudara sekalian, baik di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, atau Surabaya, datang ke Indonesia, datanglah ke yang namanya PIK 1. Bagaimana kita bisa masuk dengan leluasa di sana? Seolah ada gerbang besar, yaitu berpatung naga. Itu seperti negara baru. Dan ini nampaknya bukan sesuatu hal yang biasa. Kecuali kalau kita tidak mencintai Indonesia sebagai negara yang merdeka, ya ini kembali pada kita semua. Tetapi alhamdulillah para pejuang kita, para tokoh peduli seperti Bang Said Didu, dituduh-tuduh seolah ini kepentingan dia pribadi. Tidak ada. Ya, kita semua mengiris melihat keadaan itu, dan semoga ini menjadi awal pertama. Ya, jangan sampai kemarin itu atau hari ini para pengembang, para pengurus PIK 2 mengundang para tokoh masyarakat di sekitar situ untuk melakukan dialog. Dialog ini jangan diartikan apabila ada deal-deal di antara mereka seolah selesai di tembakan mereka. Ini persoalan negara. Ya, orang-orang khawatir di daerah-daerah itu ditekan dengan uang dan sebagainya, seolah itu menjadi legal. Oleh karena itu saya setuju tadi Pak Marwan menjelaskan bahwa kita akan mempermasalahkan atau akan mendatangi kantor Permenko atau Menko perekonomian dalam hal ini, yang tentu turut bertanggung jawab bagaimana melepaskan proses PSN itu. Baik, semoga pada sore hari ini kita mendapat informasi yang menjadikan akan timbul giroh kita sebagai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.